Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rodi Yanuar di channel Media Menebar Ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi hipnosis, yaitu bagaimana caranya kita melakukan komunikasi hipnosis yang mudah dan juga efektif. Oke, teman-teman semua, ya, berkaitan dengan hipnosis, ya, kebanyakan masyarakat di luaran sana masih menganggap bahwa hipnosis itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan unsur klinik, kemudian juga magic dan lain sebagainya. Padahal secara fakta bahwa yang namanya ilmu hipnosis atau ilmu hipnoterapi sebetulnya itu murni ilmu psikologi atau murni juga ilmu komunikasi. Nah, di sini saya akan paparkan secara singkat, ya, bagaimana caranya kita melakukan komunikasi hipnosis, ya, secara singkat, efektif, dan baik. Nah, teman-teman semua, berkaitan dengan komunikasi hipnosis, sebetulnya itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu komunikasi verbal, kemudian juga komunikasi nonverbal. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita lihat contoh bagaimana caranya melakukan hipnotis. Bisa dilihat. Nanti lakukan hanya fokus saja sama gerakan tangan saya. Oke? Ya. Coba lihat tadi gerakan tangan saya. Fokus. Ya, coba fokus. Terus. Tolong ditahan. Fokus. Oke. Oke, ya. Itu namanya hipnotis, ya. Rekan-rekan coba lihat sini deh. Coba seperti ini. Jadi posisikan tangan itu di mata klien. Di atas mata klien gitu. Jadi supaya si klien itu lelah matanya, ya. Coba dan ikutin saja, ya. Oke? Paham? Oh ya, ikutin saja. Nah, biasanya suruh klien untuk mengikuti tangan kita seperti ini. Nah, kepalanya diam aja tuh, kepalanya diam. Nah, biasanya klien nanti akan semakin lelah, matanya semakin lelah, semakin lelah. Ini bagus tuh, semakin lelah, semakin lelah, semakin lelah. Tidur sudah Nah, teman-teman semua, tadi teman-teman sudah melihat bagaimana caranya saya melakukan teknik hipnotis. Di sana, kalau dalam bahasa hipnosis itu disebut sebagai proses induksi. Itu video yang sudah lama, ya. Saya berkecimpung di dunia hipnosis itu sekitar 15 tahun, kurang lebih sekitar 15 tahun. Nah, teman-teman, balik lagi ke materi di sini. Tadi teman-teman sudah lihat bahwa saya menggunakan dua pendekatan di sana, ya, ketika melakukan proses induksi, yaitu pendekatan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya menggunakan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal yang tepat sehingga klien, objek atau subjek dalam bahasa hipnosis itu bisa terhipnotis. Nah, teman-teman, bahasa verbal yang saya maksud di sini, ya, ketika kita ingin melakukan proses hipnosis yang baik dan benar, yaitu gunakanlah bahasa yang sederhana. Artinya ketika teman-teman nanti ketika akan melakukan hipnosis, gunakanlah bahasa yang sederhana yang mudah dipahami oleh suyet. Sehingga nanti suyet itu mengerti apa yang diucapkan oleh kita. Sehingga nanti tingkat keberhasilan ketika kita melakukan hipnotis itu jauh lebih besar. Artinya pola bahasa saya dengan pola bahasa teman-teman pasti berbeda, ya. Jadi teman-teman tidak usah menggunakan gaya bahasa saya atau pola bahasa saya. Yang jelas rekan-rekan gunakan gaya bahasa rekan-rekan sendiri. Jadi intinya atau poinnya adalah bagaimana rekan-rekan bisa mengucapkan komunikasi sugesti atau komunikasi hipnotis itu dengan mudah dan yang jelas bisa dipahami oleh suyet, ya. Oke. Nah, teman-teman semua, kemudian yang kedua, gunakanlah repetisi, ya. Di dalam komunikasi verbalnya, gunakanlah repetisi. Yang dimaksud dengan repetisi di sini adalah pengulangan, ya. Teman-teman boleh kembali lagi tadi lihat video singkat dari saya. Di situ saya ada sedikit pengulangan. Silakan fokus ke tangan saya. Silakan fokus ke tangan saya. Atau fokus ke tangan saya. Jadi supaya nanti klien itu betul-betul fokus, ya. Dengan adanya repetisi tersebut akan membantu nanti suyet, ya, lebih terfokus kepada apa yang kita katakan. Kemudian yang kedua,
selain tadi komunikasi verbal, teman-teman di sini juga ada yang dinamakan dengan komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi yang sebetulnya penting ya, sangat penting ketika kita akan melakukan proses hipnotis atau komunikasi hipnotis. Komunikasi nonverbal di sini yang pertama itu dari pakaian. Kalau teman-teman bisa melihat maestro hipnotis Indonesia yaitu Bung Romi Rafael, jelas sekali bagaimana cara dia berpakaian dan lain sebagainya, itu meningkatkan dominasi. Nah, dari dominasi tersebut sebetulnya itu bisa meningkatkan tingkat keberhasilan kita dalam melakukan komunikasi hipnotis ya. Jadi dari pakaian dulu ya, dari penampilan itu juga berpengaruh. Kemudian juga yang keduanya yaitu dari intonasi. Artinya intonasi atau ucapan atau kata-kata yang kita sampaikan kepada suyet kita itu harus betul-betul jelas ya dan tegas. Sehingga suyet memahami apa yang kita sampaikan, memahami apa yang kita utarakan. Sehingga nanti akan lebih mudah masuk ke pikiran bawah sadar ya. Jadi di sini ada kata-kata verbalnya, ada intonasinya ya. Jadi intonasinya sehingga jelas nanti masuk ke dalam pikiran bawah sadar suyet kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada gerakan-gerakan tertentu yang memandu klien nanti supaya lebih fokus kepada apa yang kita lakukan misalnya ya selama proses hipnotis tersebut. Contohnya gerakan tangan seperti ini. Nah, dalam bahasa hipnotis disebut juga flying hand atau gerakan tangan terbang dan lain sebagainya. Jadi maksudnya supaya memandu klien, memandu suyet itu lebih terfokus kepada tangan kita. Nah, kalau sudah terfokus seperti itu, nanti itu akan lebih mudah ketika kita mensugestikan induksi atau mensugestikan sesuatu ke pikiran bawah sadar klien ya atau suyet. Dalam bahasa hipnosis, proses yang tadi saya lakukan di video, yang gerakan-gerakan seperti itu namanya induksi, teman-teman ya. Nah, teman-teman semua, mungkin itu yang ingin saya paparkan, tidak terlalu panjang lebar, jadi sedikit-sedikit nanti teman-teman pelajari ya. Apa itu hipnosis, kemudian bagaimana caranya melakukan hipnosis, teman-teman yang tadi saya lakukan, yang saya sharekan kepada rekan-rekan hari ini, yaitu dengan cara metode induksi yang sederhana dulu ya. Artinya rekan-rekan harus paham dulu komunikasinya bagaimana. Sehingga ketika nanti rekan-rekan melakukan proses hipnosis di lapangan itu akan jauh lebih mudah ya. Intinya satu lagi saya ingin tambahkan kepada rekan-rekan, ketika akan melakukan hipnosis, satu, rekan-rekan harus percaya diri. Jadilah diri sendiri ya. Rekan-rekan memang harus belajar, rekan-rekan juga sekarang harus banyak membaca buku, atau rekan-rekan cari guru atau mentor atau cari lembaga yang betul-betul nanti kompetensi untuk bisa mengajarkan hipnotis atau hipnoterapi kepada rekan-rekan semua. Nah, bagi rekan-rekan yang mau belajar, rekan-rekan bisa lihat nomor saya di bawah ini. Oke, atau rekan-rekan misalnya ada yang ingin rekan-rekan tanyakan atau komunikasikan, silakan ya. Saya yakin rekan-rekan semua yang melihat video ini tentunya berkeinginan untuk menjadi seorang hipnoterapi atau hipnotis yang handal. Oke, terima kasih. Sekian dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.